Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifa Hilal Ismail dari Teknik Mesin 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari praktikum prestasi mesin yang dilakukan secara online untuk modul mesin refrigerasi. Penjelasan yang pertama itu mengenai sejarah perkembangan mesin refrigerasi. Jadi waktu dulu itu mesin refrigerasi tidak serumit seperti saat ini. Sejarah awal refrigerasi dahulu sangat lekat dengan upaya manusia untuk mengawetkan makanannya. Setidaknya sampai ditemukannya refrigerasi mekanik yang kemudian membawa refrigerasi dari satu topik isu ke topik isu lainnya. Di masa lalu, manusia menyimpan makanannya di dalam gua atau batu-batu yang dindingnya dingin secara alami. Dalam koleksi puisi Cina kuno, Xi Qing, terdapat catatan penggunaan gudang es bawah tanah pada tahun 1000 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani dan Romawi yang dulu telah membuat gudang salju bawah tanah, di mana mereka menyimpan salju yang telah dipadatkan dan menginsulasinya dengan rumput tanah. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana siklus dari refrigerasi kompresi uap. Jadi, cara kerja dari mesin pendingin dengan siklus refrigerasi kompresi uap yaitu fluida kerja dikompresikan di dalam kompresor dari tingkat keadaan 1 ke tingkat keadaan 2. Pada tekanan tinggi ini, fluida kerja diembunkan di dalam kondensor ke tingkat keadaan 3 dan kemudian diekspansikan dengan katup ekspansi ke tingkat keadaan 4 dan berevaporasi di dalam evaporator kembali ke tingkat keadaan 1. Nah, untuk mengetahui kemampuan mesin pendingin itu digunakan koefisien performansi atau COP. Apa itu COP atau coefficient of performance? Artinya adalah perbandingan antara efek pendinginan dan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Nah, di sistem pendinginan ini terdiri dari beberapa alat utama. Di antaranya adalah ada kompresor yang berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran. Yang kedua ada kondensor berfungsi mendinginkan atau mengemburkan refrigeran. Yang ketiga ada katup ekspansi yang berfungsi untuk mengekspansikan refrigeran. Yang keempat ada evaporator yang berfungsi untuk memanaskan atau menguapkan refrigeran. Untuk yang terakhir mengenai penjelasan dari diagram pH serta diagram TS. Yang pertama itu diagram pH. Jadi garis konstan pada diagram pH atau pressure enthalpy itu yang pertama garis proses kompresi digambarkan sejajar dengan garis entropi konsta. Selanjutnya garis proses kondensi digambarkan sejajar dengan garis tekanan konstan. Selanjutnya garis poros ekspansi digambarkan sejajar dengan garis entalpi konstan. Yang terakhir garis proses evaporasi digambarkan sejajar dengan tekanan konstan. Nah, berikutnya mengenai diagram TS. Jadi siklus refrigerasi kompresi uap ideal merupakan kebalikan dari siklus Carnot, di mana fluida kerja disebut juga refrigeran harus menguap seluruhnya sebelum dikompresi oleh kompresor, sehingga turbin digantikan peranannya oleh katup ekspansi. Seperti terlihat pada skema dan diagram TS, ada 4 proses yang terjadi, yaitu proses 1-2 kompresi isentropik pada kompresor, proses 2-3 pelepasan kalor pada tekanan konstan di kondensor, proses 3-4 ekspansi isentropik pada katup ekspansi, dan proses 4-1 penyerapan kalor pada tekanan konstan di evaporator. Cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.